Selamat pagi teman-teman trader semuanya, dimanapun saat ini ada berada pecinta Euro USD. Kita akan mencoba mereview dulu untuk satu hari yang kemarin, kemudian nanti kita akan lakukan analisa untuk satu hari ke depan. Kita coba lihat dulu yang kita analisa kemarin di Euro USD. Diawali dari ada dua, ya, buy stop dan sell stop. Buy stopnya kita lihat tersangkut di 13.357, ya, buy stopnya tersangkut di sini, sell stopnya tersangkut, dua-duanya kena. Kalau dua-dua kena, bagaimana kita cara mengatasinya, ya? Cari yang arahnya lebih dominan, ya, arahnya lebih dominan, atau breakout di salah satunya. Baru kita nanti lakukan recovery. Caranya recovery dengan cara apa? Dengan cara ditambahkan lagi, tentu dengan menambahkan entry kita, kemudian dengan mengurangi atau menutup order kita. Contohnya begini, ketika dia naik kemudian tersentuh di sana, buy stopnya tersentuh kemudian ternyata turun, ya. Sebenarnya di awal sudah kita sampaikan ketika buy stop ini tersentuh, maka yang pertama kali kita lakukan adalah mengantisipasi, ya, dengan melakukan pending order boleh, dengan pembatasan boleh. Kalau kita menggunakan pending order berarti 250 di bawah 100 hingga 150 kita lakukan antisipasi. Karena 150 sudah berada di bawah, ada sell stopnya, maka kita tidak bisa, ya, kita sudah ada sell stop di sini, jaraknya sudah cukup aman, ada sell stop di bawahnya, sehingga kita masih aman di sana, masih ada antisipasi, masih ada recovery di sana. Perhatikan ketika dua-duanya tersentuh, ada buy dan sell dengan lot yang sama misalnya, apa yang kita lakukan? Tentu melihat mana yang dominan, apakah dia di bawah atau di atas. Kita lihat dia breakout di antaranya dulu, ya. Karena ini sudah terkena di antara ini, maka cari yang breakout di antara duanya itu. Cari yang breakout di antara. Breakout itu berarti melewati dengan posisi body yang lebih tebal. Mencoba turun ternyata gagal, kemudian dia naik, ya, naik jauh lebih kuat sehingga lebih dominan, ya. Bahasanya gampangnya pertarungan dua candle merah dan hijau ini kalau kita sandingkan, maka yang dominan adalah yang hijau. Sehingga yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan adalah melakukan entry point berikutnya atau melakukan recovery. Kalau kita tidak mau melakukan averaging, maka tutup salah satunya yang sudah dominan, yang di bawah kita close dulu. Nah, kan rugi di dalam trading. Untuk mencegah kerugian lebih besar, tentu kita bisa lakukan pencegahan lebih awal atau menutup kerugian lebih awal. Tetapi bukan berarti di tengah kita ambil posisi close-nya, bukan kita close di tengah, karena di tengah itu masih berpeluang dua-duanya. Tetapi ketika sudah atau sudah bergerak satu arah atau sudah menutup candle sebelumnya yang jauh berbeda tren, maka tentu ini buyer akan jauh lebih kuat, ya. Ada momentum bullish yang panjang menutup merahnya sebelumnya, bahkan merah yang panjang pun dilewati, maka kemungkinan besar untuk naik jauh lebih besar. Kalau saya sendiri tentu tidak saya tutup juga yang sell-nya ini. Saya biasanya gunakan untuk mengcover dengan menambahkan dulu buy-nya di atasnya. Itu karena pentingnya kita manajemen resiko dan menggunakan lot yang terukur biar kita nanti bisa bertahan. Tentu floating yang kita jaga adalah di bawah 20% dari modal ketika sudah melakukan recovery, ya. Baru kita ambil posisi buy berikutnya di sini. Berapa lot yang kita gunakan, ya, sesuai dengan kemampuan, ya. Mungkin masih kuat dengan satu kali lot yang sama ini, kita bisa lakukan di sini di posisi setelah breakoutnya, ya, di posisi setelah breakout di sini. Kapan kita exitnya? Ketika kerugian sudah mendekati kecil, ya. Karena ini sifatnya adalah melakukan recovery. Recovery itu membantu menolong yang sudah rugi. Kita bisa close di bawah atau kita bisa biarkan. Ada dua cara kalau kita bisa lakukan.
Kalau saya lebih cenderung saya biarkan dulu yang di bawah, kemudian saya tambahkan di atas. Ketika dia bergerak ke atas dua-duanya, kita amati pergerakan yang ada baik plus maupun minusnya, kemudian kita kumulasikan sisa berapa atau masih rugi berapa. Ketika kerugian sudah mulai mendekati angka nol atau mendekati batas levelnya, ini mendekati levelnya, kita bisa exit lebih awal atau kita bisa tutup dua-duanya atau ketiganya, di mana semuanya sudah tentu meminimalkan kerugian, menolong kerugian yang bawah menjadi jauh lebih kecil. Jadi bukan fokus utama kita adalah untuk profit dan profit, karena kita dianggap sudah salah di dalam posisi kita. Maka yang pertama kali kita lakukan adalah melakukan recovery atau menolong supaya kerugian tidak membengkak terlalu besar. Kemudian sell limitnya sudah kita taruh di atasnya. Ini sudah di awal kita sudah taruh, jadi bukan ditambah-tambah lagi. Dengan dasar adalah area, ini ada area level di sana, sehingga kita taruh di sell limitnya. Ternyata ketika dia bergerak naik, kemudian betul-betul limitnya kena. Nah, dari buy dan sell tadi yang dua tadi ya, ketika ini bergerak sampai misalnya di area ini 278 274. Kalau kita ukur, kalau kita hitung 274 itu 274, kalau misalkan lotnya 0,2 ya, kerugiannya adalah 54 ya. Kerugian yang sell stop di bawah adalah $54. Nah, sementara yang plus yang di atas ya, kalau kita lihat yang di atas kita menggunakan buy stop tadi di sini, yang ini kita untungnya kita hitung dulu yang bawah sampai misalkan di candle di atas ya, di puncak ini 117 115 ya, kita hitung 115, kemudian ditambah lagi yang di sini 78 ya, 78 115 ditambah 78 ya, dikalikan 0, ya sorry ya, kita coba ukur dulu. Yang pertama tadi 115 dikalikan 0,2, nah 23 ya, profitnya 23. Kemudian yang sebelahnya lagi yang baru kita coba ukur di sini ya, 80 ya, 80 kalikan 0,2 berarti ini 23 ya, 80 kalikan 0,2, 16 ditambah 23. Jadi kerugian kita adalah profit kita adalah 39, sementara kerugian kita adalah 54. Sehingga kalau misalkan satu candle itu kita close, minimal kita bisa menekan kerugian ya, kurangi 39 ya, sehingga kita tinggal rugi $15,8 kalau kita close-nya di candle yang sama ketika kita entry. Ketika kita masih menunggu di levelnya atau menunggu sampai selesai break di candle selanjutnya, karena ini trennya masih naik, menunggu di candle terakhir itu tutupan ya, tentu kita bisa bahkan lebih profit dari kerugian yang sebelumnya. Tentu kita pilihan seperti ini adalah bagian dari manajemen kita. Kira-kira saya mau mengurangi kerugian atau bahkan saya menunggu sampai profit, itu nanti pilihan kita bisa nanti mencoba untuk praktek, banyak praktek dan banyak mencoba di sana. Kalau perhitungan angka tidak semudah itu juga, nanti kita bisa punya kemauan ya, punya kemauan dan keberanian untuk nanti mengotak-atik supaya kerugian itu bisa berkurang kecil atau bahkan bisa plus. Ya tentu nanti butuh latihan. Kira-kira seperti itu yang bisa kita lakukan. Kemudian sell stopnya di bawah juga kena lagi, tentu yang sell stop berikutnya ini sudah kita bisa profit lah yang di bawah. Targetnya karena ini bukan di emas ya, tentu 60 sampai 100 sudah terpenuhi untuk target di Euro USD. Mungkin ini di reviewnya untuk satu hari kemarin, kita coba untuk petakan satu hari ini.
Dari struktur yang ada, ini seller masih cukup kuat sehingga kita fokus ke sell dulu. Meskipun naik turun tapi kita fokus di sell dulu. Targetnya di mana? Sell ini biarkan dia selesai dulu hingga di levelnya. Ya, berada di levelnya nanti kita baru masuk posisi sell ketika dia sudah breakout. Kita tunggu breakout atau kita bisa gunakan pending order di sini. Kita bisa gunakan pending order setelah dia lewat, kita gunakan sell di sini atau kita gunakan sell stop boleh. Hati-hati di area ini ya, berada di level ini hati-hati karena di sini berpeluang untuk memantul ya. Berpeluang untuk memantul sehingga berada di ini kita bisa manfaatkan untuk koreksinya sebenarnya. Ini kita bisa manfaatkan untuk buy limitnya. Buy limit kita bisa ambil di 1.12910 ya. Kita bisa gunakan buy limit di sini. Buy limit tersentuh, jangan lupa untuk lakukan antisipasi, bisa dengan pending order, bisa dengan batasan resiko. Ya, mengingat ini kecenderungannya ke bawah, kemudian di bawah juga ada level yang penting. Ini biasanya kalau ada level kuat begini, nanti akan ada koreksi, akan ada pantulan di sana. Kemudian di atas kita juga bisa antisipasi. Ya, di atasnya kita bisa taruh untuk buy stopnya di sini. Ya, buy stop kita taruh di sini di 1.13115. Buy stopnya di sini, targetnya nanti berada di atasnya, kita bisa taruh di sini. Untuk targetnya cukup ya 100 poin cukup. Kemudian ketika dia nanti mulai bergerak naik lagi, jangan lupa kita bisa tarik sampai di selesai nanti ya. Kita bisa tarik Fibonacci-nya. Saya juga belum tahu selesainya di mana nanti. Yang pasti kalau kita gunakan yang terdekat, ya kita gunakan yang terdekat seperti ini, kita ambil tengahnya sebagai area retrace-nya, atau kita bahkan bisa tarik garis di sini. Kita bisa tarik garisnya dengan level yang ada di sana untuk koreksinya. Sell limit di 1.13345. Kita bisa lakukan sell limit di sini. Berikutnya lewat dari sana kita bisa ambil posisi kembali ya. Kita masih ada peluang untuk naiknya. Kita bisa ambil buy stop ketika dia kuat nanti naiknya. Ketika ini mulai berbalik ke atas. Di 1.13432. Targetnya di mana? Targetnya berada di puncaknya di sini. Ya, sekaligus kita bisa untuk memanfaatkan koreksinya atau bahkan reversalnya. 13561. Kenapa kita tidak fokus di bawah meskipun ternyata turun? Ya, karena masih ada level yang kuat di sana. Kita tunggu dia breakout. Ketika dia breakout di sana, sudah breakout kuat, maka kita bisa fokus ke sell nanti ya. Fokus ke sell setelah dia breakout di sana. Maka saya taruh di sini untuk wilayah sell stopnya kita taruh di sini. Sell stop kita taruh di 1.12613. Jangan lupa nanti ringnya ya, kalau terlalu jauh perhatikan ringnya, ketika sudah mencapai maka tidak rekomendasi untuk sell ya. Kita nanti fokus ke buy-nya atau buy limitnya. Tinggal nanti kita ukur kira-kira. Yang kemarin aja bergeraknya cuma segini ya. Kemudian yang 1 hari yang lalu ini jalur panjang sehingga kira-kira akan bergerak sekitaran ini. Kalau dia turun mampu enggak kira-kira seperti ini? Ya, coba kita perkecil. Kemudian kita lihat apakah nanti ringnya itu bisa mampu. Ya, kalau nanti dia turun mendekati sell stopnya,
Ketika saya stop ini kita taruh di sini, kemudian ini 159 masih cukup ya, cukup kita taruh di sana. Untuk targetnya juga ada, tapi kita lebih aman pakai di atasnya ya. Saya stopnya kita gunakan lebih dekat ya, karena mendekati ring takutnya nanti tidak ada space untuk taking profitnya di sana, sehingga saya naikkan dari 12613 menjadi 1.12699. Oke, ini untuk Euro USD. Selanjutnya nanti kita bisa review. Selanjutnya nanti kita bisa uji ke depan apakah ini tersentuh, apakah ada peluang di sana, berada di level-levelnya ini, termasuk berada di area pentingnya di sini kita bisa manfaatkan untuk koreksi limitnya ya. Berada di level ini kita bisa manfaatkan untuk limitnya, untuk sell limit di 1.13217, memanfaatkan peluang penting berada di levelnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya ya, yang khususnya baru belajar untuk membuat satu rencana ya, tidak harus persis seperti ini, minimal kita bisa membuka ya, membuka cara kita untuk menentukan entry pointnya, ambil posisi-posisi yang penting sehingga ada kemungkinan besar untuk kita bisa dapatkan profit yang maksimum. Terima kasih semuanya, teman-teman semuanya, mudah-mudahan juga bermanfaat. Selamat pagi, salam profit dua arah.